إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Kita lanjutkan tafsir surah Al-Bayyinah pada ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaaba illa min ba'di ma jaa'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafaa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Qala Imam Al-Utsaimin, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma tafarraqa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, melainkan dari setelah datang kepada mereka Al-Bayyinah, yakni lamma ja'athumul bayyinah ikhtalafu, ketika datang kepada mereka Al-Bayyinah, yaitu Al-Islam, An-Nabi, Nabi yang membawa ajaran yang lurus ini. Setelah datang kepada mereka kebenaran, mereka ini berselisih. Ini menunjukkan bahwa berselisih itu jelek. Minhum man amana wa minhum man kafar. Di antara orang-orang ahlul kitab itu ada yang beriman kepada Nabi dan yang dibawa oleh Nabi, dan di antara mereka ada juga yang tetap kufur. Catatan tentang masalah khilaf. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala berkata, al-khilafu syarr. Beliau mengulang sebanyak 3 kali. Berselisih itu jelek. Khilafu syarr, al-khilafu syarr. Berselisih itu jelek, berselisih itu jelek. Jadi tidak ada perselisihan yang baik. Hanya dalam Islam al-khilafu naw'an. Ikhtilaf di dalam Islam itu ada 2 macam. Awalan at-tudad, yaitu perselisihan pada perkara yang sangat mendasar dan pokok. Ini hukumnya wajib berselisih. Justru kalau tidak berselisih malah keliru. Masalan baina syirki, baina tauhid wa syirki. Perselisihan antara syirik dengan tauhid, antara ahli tauhid dengan ahli syirik. Allah menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum ila akhir ayat. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang telah beriman kepada Allah dan hari akhir bisa berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka itu adalah bapak-bapak mereka sendiri.
Berarti ini menunjukkan ikhwafillah, berselisih dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya wajib. Justru berkasih sayang dengan mereka bukan sifat orang yang beriman. Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, Inni bari'un minkum wa mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian dan apa-apa yang kalian sembah. Di ayat yang lainnya Allah menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim mengatakan qad bada bainana wa bainakumul adawa. Antara kami dengan kalian sudah nyata adanya sebuah permusuhan. Dan permusuhan tidak mungkin muncul kecuali dengan apa? Perselisihan. Jadi selamanya tidak akan mungkin digabungkan antara syirik dengan tauhid, antara taat dengan maksiat. Ini perselisihan yang tubat. Wasani at-tanawu, ay al-ikhtilafu fit tanawu. Berselisih dalam perkara yang cabang. Maka ada dua hukumnya. Fi hadzal hukmi naw'an, ada dua hukumnya. Yang satu kadang hukumnya haram, yang kedua hukum berselisihnya mubah, tidak sampai diharamkan. Contoh perselisihan yang mubah, khilaf bainal ulama wa kulluhum mutamassikuna bihadzal din ma jaa minal qur'ani wa sunnah. Perselisihan yang terjadi antara para ulama dalam perkara yang cabang dan masing-masingnya berpegang dengan dalil yang jelas dan gamblang. Misal, sebagian para ulama berpendapat bismillah dalam sholat yang jahriyah dibaca dengan suara yang keras. Inilah pendapat mayoritas dari para kalangan Syafi'iyah dan juga dipilih oleh Imam Malik berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah ketika ia sholat mencontohkan sholat Nabi dengan membaca bismillah. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak dibaca bismillah, berpegang dengan riwayat yang datang dari Abdullah ibn Umar. Ia berkata, "Shallaitu khalfan Nabi wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman kullum yabda'u fi salati bilhamdulillahi rabbil alamin." Saya pernah salat di belakang Rasulullah menjadi makmumnya Abu Bakar, juga Umar dan juga makmumnya Utsman. 4 orang ini mereka memulai bacaannya di dalam salat yang jahriyah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi bismillahnya dibaca dengan apa? Keras. Ini bukan perselisihan yang diharamkan. Bukan perselisihan yang diharamkan seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, perselisihan yang diharamkan ketika perselisihan itu dalam perkara cabang yang sudah nyata kebenarannya, tapi tetap berpegang dengan yang batin. Ini nggak boleh. Misalnya perselisihan antara orang yang berpendapat kentut itu membatalkan wudu, sebagian berpendapat tidak membatalkan wudu. Alasan mereka yang mengatakan kentut tidak membatalkan wudu tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Tapi mereka yang berpendapat bahwa kentut itu membatalkan wudu, adanya dalil dari sunnah Nabi SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Salah seorang di antara kalian tidak akan diterima salatnya oleh Allah Ta'ala dalam kondisi berhadas sampai dia berwudu. Beliau ditanya, mal hadas? Apa itu hadas? Maka Abu Hurairah mengatakan yang disebut dengan hadas adalah al-baul, kencing, dan juga apa? Ad-durrat, kentut. Berarti ucapan ini menjelaskan bahwa kentut membatalkan apa? Wudu. Ketika orang tetap berpendapat oh enggak, kentut enggak membatalkan wudu, maka yang menyelisih ini haram hukumnya. Karena sudah nyata apa? Kebenarannya. Fahim? Tapi ingat, pada asalnya berselisih itu jelek. Berselisih itu dilarang. Bagaimana dengan riwayat yang menyebutkan ikhtilafu ummati rahmatun? Perselisihan yang terjadi pada diri umatku ini adalah rahmat. Ini riwayat yang tidak sahih.
Kalau ada yang berkata ada yang mensahihkan, tapi jauh lebih banyak yang mendhaifkannya, dan memang tidak mungkin terangkat sampai derajat yang hasan, tidak mungkin. Diterangkan oleh Syekh Albani, Al-Imam Al-Utsaimin, Imam bin Baz, juga diterangkan oleh Syekh Ali Hasan dan banyak lagi para ulama pendahulu sebelumnya seperti Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan tentang kedhaifan hadis ini. Dan tentu kalau seandainya dianggap sebagai riwayat yang sahih, jelas sangat tidak mungkin. Karena lafaz hadis ini saja, matannya sangat berbeda dengan apa yang ada pada Al-Qur'anul Karim. Dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan wala takunu kalladzi tafarraqu wakhtalafu. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan suka berselisih min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Setelah datang kepada mereka penjelasan yang nyata. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan bagi mereka itu disediakan azab yang besar. Surah Al-Imran ayat 105. Jadi enggak mungkin yang namanya berselisih itu mendatangkan rahmat, enggak mungkin. Dan para sahabat memahami seperti Ibnu Mas'ud tadi mengatakan al-khilafu syarr. Berselisih itu apa ya, kawan? Jelek, buruk. Wal jama'atu rahmah. Yang mendatangkan rahmat itu adalah hidup berjamaah, bersatu, tidak berpecah belah. Sehingga Nabi SAW mengingatkan kepada kaum muslimin haramnya berpecah belah. Ketika beliau menyebutkan sataftariku hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqah. Umat ini kelak berpecah menjadi 73 golongan. Ini bukan anjuran dari Nabi untuk berpecah belah. Tidak. Tapi Nabi memperingatkan bahayanya berpecah belah dan ancaman ini akan terjadi. Bagaimana umat ini berpecah menjadi berapa golongan? 73 golongan. Buktinya dilarang berpecah belah, Nabi mengingatkan kulluha finnar. Perpecahan pada diri umat yang menjadi 73 golongan itu semuanya berada dalam apa? Mereka terancam dengan neraka. Itu menunjukkan bahwa perpecahan diharamkan. Jadi nggak benar kalau manusia itu ngajak berpecah belah, tidak benar. Islam mengajak kepada persatuan. Lihat, Nabi diperintahkan oleh Allah dengan berkata, "Qul ta'alau ila kalimatin sawa'un bainana wa bainakum." Katakan kepada ahli kitab, kemari kita menuju kepada satu buah kalimat, antara kami dengan kalian tidak mungkin berbeda. Apa itu? Allah na'budu illallah. Agar jangan menyembah kecuali Allah. Berarti mengajak kepada persatuan, mengajak kepada ketauhidan. Nah, saudaraku kaum muslimin rahimani Allah, fenomena yang terjadi di negeri kita dan negeri-negeri belahan muslim pada hari ini, perpecahan merajalela, ini satu hal yang menyedihkan. Selayaknya kaum muslimin harus mencari jalan untuk bisa membuat kaum muslimin itu bersatu. Tapi harus dicatat, tidak mungkin bersatu di atas kebatilan, tidak mungkin. Tidak mungkin bersatu di atas kesesatan, tidak mungkin. Mungkin sama namanya muslim, tapi muslim ada yang menyimpang, ada yang berada di atas jalan yang lurus. Ingat Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan ini menunjukkan bukti ada seorang muslim yang dia menyimpang dari jalan yang lurus. Sehingga seorang muslim butuh untuk ditunjuki kepada jalan yang lurus. Jalan yang bagaimana ya kawan? Ini jalan yang mempersatukan umat. Apa jalannya? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang telah Engkau karuniakan kepada mereka nikmat. Siapa mereka di sini? Di ayat yang lainnya Allah mengatakan alladzi an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. Mereka adalah orang-orang yang dikaruniai oleh Allah dari kalangan para nabi, wasiddiqin, wasyuhada,
wassalihin. Berarti siapa mereka yang dikenal sebagai seorang nabi? Muhammad SAW. Siapa yang dikenal dengan siddiqin? Abu Bakar. Ini para sahabat. Syuhada. Mereka siapa yang disebut oleh Nabi dengan syuhada, disebut oleh Nabi dengan siddiqin? Ya, Abu Bakar salah satunya. Syuhadanya yang disebut oleh Nabi dengan syuhada ini para sahabat. Khalid bin Walid. Jadi para sahabat. Maaf, Ja'far, Talha, Hamzah, berarti para sahabat. Jalan mereka ini yang mempersatukan umat. Kalau keluar dari jalan mereka, tidak mungkin bersatu. Allah katakan pada kelanjutan surat Al-Fatihah itu, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Qala Syekhul Islam rahimahullah taala, ghairil maghdubi alaihim, al-maghdub al-yahud. Yang dimurkai yaitu al-yahud. Walad dhalim, dan juga bukan jalannya orang yang sesat. Ad-dhalim an-nasara, yaitu Nasrani. Dua-duanya Yahudi dan Nasrani disebut dengan apa? Ahlul kitab. Bagaimana sifat mereka? Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ahlul kitab itu kata Allah, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang diberi oleh Allah Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, melainkan setelah datang kepada mereka penjelasan yang nyata. Nah, seorang mukmin tidak boleh demikian. Quran itu jelas. Dzalikal kitabu la raib. Ini sebuah kitab yang tidak mengandung keraguan. Jadi jelas, gamblang. Sunnah itu jelas. Nabi menyebutkan, taraktu fikum alal bayda, kutinggalkan kalian di atas cahaya yang putih bersih. Berarti jelas. Berarti yang jelas itulah Al-Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah inilah yang disebut dengan Islam. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah. Hablullah, qala al-Imam Ibnu Katsir, al-Islam, Al-Quran wa Sunnah. Islam yaitu Quran dan Sunnah Nabi. Timbal masalahnya adalah prakteknya bagaimana? Karena semua orang bisa saja baca Quran dan baca hadis, tapi belum tentu menggunakannya benar. Sebagaimana setiap orang bisa saja punya bedil apa namanya? Bahasa Indonesia? Senjata, bedil bahasa Jawa ya. Bisa saja bapak-bapak punya senjata atau pedang, tapi belum tentu setiap orang bisa menggunakan apa? Senjatanya. Quran dan Sunnah itu pusaka. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima ba'di lan tadillu abada. Aku tinggalkan kalian dua perkara, jika kalian berpegang sepeninggalku dengan dua perkara ini, tidak akan sesat selama-lamanya. Siapa yang seperti ini? Siapa yang mereka yang seperti ini? Kita nggak mungkin bisa melihat praktek Quran dan Sunnah dengan baik kecuali melihat orang yang sudah mempraktekannya. Faham Bapak? Bapak nggak bisa nyetir mobil dengan baik kecuali setelah apa? Melihat orang yang nyetir, diajari dengan baik. Begitu agama. Saya buat perumpamaan ini untuk memudahkan, tapi antum jangan samakan agama dengan tukang setir mobil, itu yang saya maksud. Tapi yang saya inginkan, Islam itu tidak mungkin bisa dipahami oleh orang kecuali sudah ada yang mempraktekannya, ada yang mencontohkannya. Saya contohkan. Seorang Yahudi datang kepada Hudzaifah lalu berkata, apakah nabimu mengajarkan semua perkara bahkan dalam masalah buang hajat? Dikatakan oleh Hudzaifah, iya, Nabi kami mengajarkan semua perkara, bahkan masuk ke dalam kamar mandi, keluar dari kamar mandi, buang hajat, bersuci darinya, diajarkan oleh Nabi. Abu Darda berkata, ma tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa melainkan allamana kulla khairin wa adharan an kulli syarr. Beliau sudah ajarkan kepada kami. Kami di sini siapa, Pak? Kami di sini siapa? Orang yang hidup bersama Nabi, orang Islam yang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi. Melainkan Nabi sudah ajarkan kepada kami semua yang baik dan mengingatkan kepada kami semua yang membahayakan diri kami. Sehingga praktek Islam itu praktek yang terjadi di mana Islam itu diturunkan.
Kepada siapa Islam itu disampaikan. Itulah Islam yang benar. Jadi Bapak kalau mau melihat Islam, jangan gambar Islam orang di zaman sekarang. Kalau gambar Islam orang zaman sekarang, coba lihat isinya. Gontok-gontokan, perang sendiri, caci makian dan sebagainya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kalau kita mau melihat Islam yang mempersatukan umat, ya Nabi, ya orang yang dibina oleh Nabi SAW, itu Islam. Dan itu yang mempersatukan. Dan ini menjelaskan kepada kita wa ma tafarraqal ladina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah, menjelaskan bahwa berpecah belah itu sunnahnya orang Yahudi, sunnahnya orang Nasrani, jalan hidup mereka, bukan jalan hidup orang Muslim. Nggak boleh kaum Muslim berpecah belah. Timbul muskilah, gimana kalau kita berbeda pendapat? Apa yang harus kita lakukan? Yang dilakukan apa yang bilang? Bermunaqashah, dialog, dibincangkan. Mungkin si fulan punya alasan, mungkin si Alan punya alasan. Lihat apa alasannya, munasib enggak dengan yang diturunkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kata para sahabat, kalau munasib kita ambil, kalau cocok kita ambil. Kalau ghairu munasib, kalau nggak cocok ya ditinggalkan saja. Dan tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti kita. Kita tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti kita. Lawang sahabat saja dulu juga berbeda pendapat, tapi mereka berpecah belah atau tidak? Tidak. Apa contohnya? Contohnya Aisyah dengan siapa? Sebagian para sahabat yang berbeda pendapat dengan beliau, Ibnu Abbas. Pada beberapa perkara yang sifatnya tanawwu. Umar bin Khattab dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Menurut Umar, orang nggak bayar zakat tetap nggak boleh dibunuh, karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Abu Bakar mengatakan enggak, dibunuh. Ternyata yang benar siapa? Yang benar siapa, Pak? Abu Bakar. Sehingga Umar mengakui kebenaran Abu Bakar. Nah, biasa dibicarakan. Mereka nggak berpecah. Nah, kata dia. Kemudian kata beliau selanjutnya di sini, faminan nasara man amana mislan Najasi malikul Habasyah. Ketika datang kebenaran kepada ahlul kitab, mereka menjadi berpecah belah. Lihat ini baik-baik. Ucapan beliau, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, mereka justru berselisih. Ini dalilnya orang-orang kafir untuk menuduh kebenaran itu memecah belah. Faham? Jadi mereka berkata, dulu kami sebelum Muhammad dan kaumnya datang, kami hidup rukun sesama kami. Dalam kesesatan. Rukun di dalam apa? Kesesatan. Begitu datang kebenaran, mereka berselisih. Ada yang beriman dengan Nabi dari kalangan Nasrani, contohnya siapa? Raja Najasyi. Raja Najasyi ini raja Nasrani, rakyatnya Nasrani. Dia beriman dengan Nabi, masuk Islam, cuma menyembunyikan apa? Keislamannya. Dari kalangan Yahudi, siapa yang masuk Islam? Tokoh Yahudi nomor 1 ketika itu masuk Islam. Siapa yang bisa menjawab, Bapak? Menjadi seorang sahabat besar, siapa? Ayo ikhwan. Hah? Siapa? Tamim Ad-Dari. Sebelumnya siapa? Tokoh yang besar, Abdullah bin Salam. Untung pura-pura lupa tuh ini. Iya. Pura-pura lupa atau tidak tahu? Oh gitu. Barakallahu fikum. Sekarang sudah tahu ya, diingat-ingat ya. Abdullah bin Salam masuk Islam. Maka orang-orang itu berkata, Muhammad itu memecah belah. Quraisy begitu juga. Begitu Nabi menyampaikan bahwa tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah, maka sebagian orang Quraisy, bahkan sebagian besarnya mereka masuk Islam setelah itu. Mereka berkata, oh Muhammad itu datang memecah belah umat. Maka antum jangan heran. Kita jangan heran kalau pada hari ini kita menyampaikan kebenaran yang datang dari Nabi, yang benar-benar murni datang dari Islam yang sesungguhnya. Lalu kita dituduh apa? Kita dituduh apa ya, Pak? Bukan teroris apa? Memecah belah umat. Itu nggak usah heran. Sebab Nabi aja dituduh memecah belah kaum. Sekarang kan begitu, manusia ini aneh. Diajak yang benar
Kemudian mereka menuduh orang yang berbuat kebenaran itu pemecah belah umat. Kita jawab, betul. Kalau yang dimaksud memecah antara yang hak dengan yang batil, kita memecah yang hak dengan yang batil. Betul. Kalau yang memecah antara ahlu tauhid dengan ahlus syirik, iya. Ahlu ta'ah dengan ahlul maksiyah, iya. Wa qad ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Itu kebenaran. Faham ya, alhamdulillah. Jadi kalau ada orang menuduh kita ketika memang kita ini sudah benar-benar sesuai dengan Quran dan Sunnah, diperbuat oleh para sahabat, para imam melakukannya, kita melakukannya, lalu dituduh pemecah belah umat, la tahzan, jangan bersedih. Ini janji Allah. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum wa hum 'ala dzalik hatta ya'ti amrullah. Wa fi riwayah hatta ya'ti amrullah hum 'ala dzalik. Selalu akan ada di dalam tubuh umatku ini sekelompok manusia yang dimenangkan oleh Allah, berdiri di atas sebuah kebenaran, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyakiti mereka. Siapa yang menyakiti? Siapa yang menyakiti mereka? Coba kira-kira ada yang tahu siapa yang menyakiti mereka? Siapa ya, Pak? Saya pernah sampaikan loh di sini. Antum saking hafalnya jadi lupa gitu. Siapa mereka yang dimaksud? Kaum muslimin sendiri. Tidak memudarkan mereka orang yang menyakiti mereka. Siapa yang menyakiti mereka? Orang Islam sendiri. Kaumnya mereka sendiri yang menyakiti. Wala man khalafahum, dan tidak akan memudarkan mereka orang yang menyelisih mereka. Siapa yang menyelisih mereka? Yahudi dan Nasrani. Mereka tetap di atas kebenaran sampai datang ketetapan Allah kepada mereka. Faham ya, alhamdulillah? Nah begitu harusnya seorang muslim. Tidak peduli dengan cacian, dengan makian, karena mereka ingin mempersatukan kaum muslimin di atas kebenaran. Faedah pada penjelasan ayat ini, kata beliau, ini menunjukkan bukti ketika Allah menyebutkan tafsir surah Al-Bayyinah tadi, ayat yang berapa ya, 4, dengan surat Ali Imran ayat yang ke-105. Wala takunu kalladzi tafarraqu wakhtalafu. Janganlah kalian menjadi suatu kaum, janganlah kalian menjadi seperti suatu kaum yang mereka itu berpecah belah dan berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinah, setelah datang kepada mereka penjelasan yang nyata, wa ulaika lahum adzabun adzim, dan bagi mereka itu ada siksa yang sangat pedih. Menunjukkan seolah-olah orang yang berada di atas kekufuran dan kebatilan itu bersatu, sejatinya tidak. Maksudnya enggak mungkin lah bapak-bapak, ikhwan yang saya muliakan karena Allah Ta'ala, kita bersatu di atas kebatilan. Itu enggak mungkin. Karena sebagian kita punya prinsip, yang penting sama-sama apa? Apa ya? Yang penting sama-sama Islam. Sudah, jangan masalahkan ini, jangan masalahkan ini. Ini perlu digaris atasi dengan tebal. Karena bisa jadi orang berkata saya muslim, tapi tindak tanduknya belum tentu Islami. Apa kita akan berkata enggak apa-apa, yang penting bisa sama-sama Islam? Bapak, saya mau bertanya kepada Anda. Jihad ibadah, sahih atau tidak? Dalam jihad ingin memperoleh apa? Kemenangan, kemuliaan. Pertanyaannya, mungkinkah diberikan kemenangan atau kemuliaan bila berperang dengan memakai jimat? Bila berperang masih mengandung unsur syirik. Sebagian bertauhid, sebagian berbuat syirik, enggak apa-apa lah, yang penting sama-sama Islam. Perang bisa menang? Enggak. Dulu Umar bin Khattab mengirim pasukan melawan Romawi. Selama 3 hari, bahkan satu riwayat 4 hari, itu tidak bisa menembus pasukan Romawi. Umar berpikir, apa sebabnya? Ternyata satu, kebiasaan kaum muslimin bangun malam sikat gigi ditinggalkan, bersiwak itu ditinggalkan. Maka Umar memerintahkan kepada setiap komandan perang memberi mereka siwak setiap bangun malam apa? Bersihkan mulut, supaya mudah berpikir mengingat Allah. Mulai Allah bukakan pintu kemenangan. Itu baru yang sunnah. Kan bersiwak nggak wajib? Wajib nggak Islam bersiwak? Cuman sunnah. Meninggalkan sunnah membuat lambat datangnya pertolongan Allah. Apalagi mengerjakan yang haram. Apalagi mengerjakan yang haram, ya jelas membuat tidak datang pertolongan Allah Ta'ala. Bisakah kita bersatu dengan yang seperti ini? Nggak mungkin.
Paham ya kawan? Tidak mungkin. Nah maka sebab itu saudara kaum muslimin, kaidahnya perlu dirubah. Bersatu itu di atas kebenaran. Dan memang hanya dengan kebenaran saja kita bisa bersatu. Catatan dengan garis atas, yang nggak boleh menganggap kita lah yang paling benar, itu yang nggak boleh. Ini garis atas dengan baik. Jangan sampai kita berkata kita yang benar, enggak. Karena bisa jadi kita menganggap benar, ternyata kita keliru. Kita keliru. Mau contoh? Mau contoh atau tidak? Baik. Merapatkan saf hukumnya apa? Nah ini aja antum jawabnya ragu-ragu. Merapatkan saf hukumnya apa? Wajib. Nggak ada perbedaan pendapat para ulama. Merapatkan saf hukumnya wajib. Bagian mana yang dirapatkan? Bahu. Dengan apa? Dengan kaki. Pertanyaannya, kalau ada orang yang tidak mau dirapatkan, wajib nggak bagian itu merapatkan kaki? Itu sholat, ini ada orang kakinya nggak mau dirapatkan, wajib nggak bagi antum untuk menggeser-geser merapatkan kaki antum? Wajib nggak, Ikhwan? Tidak. Sebagian kita menganggap wajib, ternyata tidak. Karena baginya apa yang dia perbuat dan bagi kita apa yang kita lakukan. Kita lakukan sebatas kemampuan kita. Dan ini masih banyak lagi yang lainnya. Ikut kunut di belakang orang yang kunut, wajib atau sunnah? Antum melihat ada orang kunut, antum sholat di belakang orang yang kunut, wajib ikut kunut atau sunnah ikut kunut? Hah? Beliau jawab tidak dua-duanya. Enggak wajib juga enggak apa? Enggak sunnah. Intinya masih ada hal yang perlu dibicarakan. Artinya jangan terus kita berpendapat enggak, saya yang berpendapat wajib kunut, saya yang berpendapat enggak dua-duanya, terus berkata saya lah yang paling enggak, didialogkan dulu, dibicarakan dulu. Kecuali perkara-perkara yang sudah pokok. Sujud kepada kuburan syirik enggak? Kalau ada berkata, oh enggak bisa, pasti ini yang mengatakan sujud kepada kuburan enggak syirik, itu pasti batil. Nah, ini baru kita mengatakan ini yang benar. Faham ya, kawan? Ini baru nukilan sedikit dari wala tafarraqu wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Kemudian Allah mengatakan pada ayat yang berikutnya, Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina. Apa mukhlisin? Apa mukhlisin? Yakni orang yang mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah. Apa ikhlas? Apa ikhlas itu, ikhwan? Qala Imam Ibnu Qayyim, makna al-ikhlas min khalas ay as-safi, itu murni. Jadi ikhlas itu artinya murni. Secara istilah maka ikhlas itu artinya la yakhtalitu fi ibadati bisyirki immal akbar wa immal asghar, tidak mencampurkan dalam ibadahnya itu kesyirikan sedikit pun, kecilnya maupun besarnya. Itu namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan yang menurut kita. Menurut ikhlas itu ada orang berbuat begini begitu kata, sudah saya ikhlaskan. Bukan itu yang saya ikhlas. Tapi ikhlas itu maksudnya menghadapkan peribadatannya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Nah maka kalau ada orang berkata bersedekah, dia berkata enggak apa-apa saya ikhlas. Memberi makan orang miskin, dia berkata dia ikhlas. Tapi masih nyembah kubur, itu enggak ikhlas. Karena ikhlas betul-betul segala macam ibadah ditujukan hanya kepada Allah. Ini inti ajaran Islam. Setelah Allah menyebutkan perpecahan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu apa, Allah sebutkan Islam itu ajaran tauhid, ini yang menyatukan umat. Ini yang menyatukan umat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Menghadapkan agama ini untuk Allah tabaraka wa taala saja. Murni haknya Allah tabaraka wa taala. Wa yuqimus shalah. Ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya kata Imam Utsaimin disebutkan
Mereka yang mengikhlaskan beribadah kepada Allah ada konsekuensinya. Ciri-cirinya menegakkan salat. Sehingga salah satu sarana yang bisa menyatukan umat itu apa ya, Pak? Menegakkan salat. Apa contohnya? Merapatkan shaf. Nanti kita bahas lain waktu. Bahwa ciri-ciri kaum itu bersatu atau enggak tinggal dilihat dalam shafnya. Kalau shafnya itu bengkak-bengkok kayak sop buntut, ya, itu nggak mungkin bersatu. Nggak mungkin bersatu. Nanti ada dalil yang lain waktu kita akan terangkan. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan apa? Wa dzalika dinul qayyim. Maka inilah agama yang lurus, ya, ini maksudnya agama yang benar. Ini dua penggalan dari surat Al-Bayyinah. Nanti baru kita akan melihat penjelasan siapa orang kafir dan siapa orang mukmin, apa balasan orang kafir dan apa balasan orang yang beriman pada ayat yang ke-6 dan yang ke-7 insyaallah. Sudah hampir masuk waktu Isya. Ada beberapa menit untuk tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada itu lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya berterima kasih kepada Pak karena ada hal yang selama ini memang mengganjal bagi pikiran saya sebagai orang awam yang malas belajar. Ketiga, banyak mubalik yang mengatakan bahwa perselisihan itu adalah rahmat. Ini yang selalu bertanya dalam hidup saya, rahmatnya di mana? Tapi alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Pak. Barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan saya, yang digariskan dalam Al-Quran sebagai Yahudi dan Nasrani itu apakah berdasarkan sukunya atau wataknya? Artinya apakah mungkin ada Yahudi dan Nasrani yang berada di sekitar kita? Terima kasih. Yahudi dan Nasrani itu din, agama. Sehingga ketika Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berkata, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah hai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Di ayat yang lainnya Allah menerangkan, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin." Orang kafir itu dari golongan orang-orang ahlul kitab dan musyrikin. Maka Allah katakan di ujung surat Al-Kafirun, "Lakum dinukum waliyadin." Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Maka Yahudi dan Nasrani itu agama, Pak. Bukan suku, tapi agama. Bisa saja orang Arab Yahudi, bisa saja orang Ajam Yahudi. Orang Ajam itu maksudnya selain Arab. Bisa saja orang yang bersuku Jawa, bersuku Bugis, bersuku Irian Jaya dan lain-lainnya agamanya Yahudi atau Nasrani, bisa saja. Jadi ini merupakan agama. Kalau pertanyaannya, mungkin nggak Ustaz orang Islam punya watak seperti Yahudi? Kalau itu pertanyaannya mungkin, tapi bukan Yahudi. Dia meniru sifat-sifatnya Yahudi. Sebagaimana digambarkan oleh Nabi, la tattabi'anna sunnana man qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in law dakhalu juradabin la dakhaltum. Benar-benar kalian akan mengikuti jejak langkah orang yang datang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau mereka masuk lubang bom, kalian pun akan mengikutinya. Qal qila al-yahud, apakah Yahudi maksudnya Rasulullah? Faman, kata Nabi, siapa lagi? Nabi mengatakan kalian, berarti masih muslim. Tapi mereka perilakunya kadang seperti Yahudi. Apa contohnya? Perilaku orang Yahudi, Pak. Punya ilmu, tidak menggunakan ilmunya untuk beramal. Seperti Nasrani. Apa Nasrani contohnya? Senang amal, tapi nggak punya dasar ilmu. Bagaimana Muslim? Ilmu dan amal selalu berjalan bersama. Paham maksudnya, Pak? Ini dia. Barakallahu. Sudah masuk waktu sholat ya, Pak? Ya. Ada lagi? Karena nggak ada, kita coba sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.